Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan membahas sejarah psikologi industri dan organisasi. Penghormatan kami kepada Bapak Fikri Jaka Pratama, SPSI MPSI. Perkenalkan, saya Dana Wira Tambunan dan ada dua rekan saya lagi yang bernama Lili dan Salsa. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan wawasan psikologi industri dan organisasi. Nah, jadi psikologi industri dan organisasi atau sering disebut PIO merupakan salah satu cabang dari ilmu psikologi yang cukup populer dan banyak peminatnya. Nah, hal ini terjadi dikarenakan oleh masyarakat yang kecenderungan pada industri dan organisasi, karena di mana-mana banyak kantor-kantor dan perusahaan yang makin berkembang. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian psikologi industri dan organisasi menurut para ahli. Yang pertama itu ada dari si Bloom dan Naylor. Mereka menyebut psikologi industri dan organisasi sebagai aplikasi dari fakta dan prinsip psikologi pada masalah dalam konteks bisnis dan industri. Selanjutnya dari si Guyon, ia menjelaskan psikologi industri dan organisasi sebagai keilmuan yang mempelajari mengenai hubungan antara manusia dengan dunia kerja. Pengertian psikologi industri dan organisasi menurut para ahli. Selanjutnya itu ada A.S. Munandar. A.S. Munandar ini mendefinisikan tentang psikologi industri dan organisasi sebagai keilmuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang dikaitkan dengan perannya sebagai tenaga kerja dan konsumen baik secara perorangan maupun sebagai kelompok. Perkembangan psikologi industri dan organisasi sebelum Perang Dunia pada awal tahun 1900 hingga 1916. Yang pertama itu ada Walter Dill Scott mengenai tentang Psychology of Advertising. Ia mengemukakan tentang penggunaan psikologi di bidang periklanan. Buku pertama Walter Dill Scott membahas tentang pendapat dalam mempengaruhi orang, dan buku keduanya bertujuan mengembangkan efisiensi manusia dengan memanfaatkan taktik seperti intimasi, kompetensi, loyalitas, dan konsentrasi. Selanjutnya yang kedua itu ada Frederick Tyler tentang Scientific Management. Nah, Scientific Management ini dipelopori oleh Frederick Tyler yang membahas mengenai cara paling efisien untuk melakukan pekerjaan serta menciptakan alat mekanik yang sesuai dengan struktur tubuh manusia. Alat mekanik tersebut digunakan untuk membantu pekerjaan. Seorang sarjana psikologi bersama sarjana teknik melakukan eksperimen dalam menciptakan kesesuaian peralatan kerja, seperti lingkungan fisik, proses kerja dengan berbagai keterbatasan manusia. Itu ada Lillian Muller Gilbert tentang Industrial Management Technique. Lillian Muller Gilbert merupakan seorang psikolog wanita yang berkontribusi pada perkembangan awal psikologi industri dan organisasi. Lillian Muller Gilbert mengemukakan efek dari stres dan kelelahan pada tenaga kerja. Suaminya, Frank Gilbert, adalah pionir dari teknik industrial management. Keempat, yaitu ada Hugo Mansterbert, membahas tentang psychological and industrial efficiency. Hugo menerbitkan buku berjudul Psychology of Industry Efficiency pada tahun 1913. Buku karangan dari Hugo Mansterbert tersebut menjelaskan secara luas mengenai psikologi di industri. Pemikiran Hugo Mansterbert menekankan pada adanya perbedaan karakter individu dalam organisasi. Hugo menekankan perlunya meningkatkan penyesuaian pengaruh budaya dan juga sosial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan psikologi industri pada Perang Dunia Pertama pada tahun 1917 sampai 1918. Nah, yang pertama dari tokoh Robert Yakers, yaitu Army A and Army B. Nah, jadi pada masa itu si Robert ini adalah presiden dari American Psychology Association atau APA. Nah, jadi APA ini membuat prosedur untuk penerimaan tentara atau army. Nah, jadi prosedur penerimaan tersebut juga melihat kesehatan mental dari si calon tentara tadi. Nah, yang kemudian
ada dari toko Walter Dill Scott. Nah, pada masa ini si Walter dan asosiasinya membangun firma konsultasi psikologi yang mengaplikasikan prosedur job analysis pada US Army untuk sektor privat. Nah, Walter Dill Scott ini melihat perkembangan spesifik pekerjaan pada petugas di US Army sebelum memulai firma konsultasinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan Perang Dunia I dengan Perang Dunia II pada tahun 1919 sampai 1940. Nah, yang pertama itu ada aliran dari fungsionalisme. Nah, fokus utama dari aliran fungsionalisme ini adalah adaptasi dari manusia pada lingkungannya. Nah, banyak riset psikologi yang muncul karena semangat dari aliran si fungsionalisme ini. Salah satunya itu badan riset dibangun di Carnegie Institute oleh si Walter Bigham. Pada badan ini memiliki tujuan untuk memecahkan masalah menggunakan penelitian psikologi. Aktivitas badan ini kemudian berfokus pada seleksi dan penempatan. Nah, yang kedua itu ada aliran dari si James Cattell, yaitu Psychological Corporation. Nah, konsep si Psychological Corporation ini adalah ditemukan oleh si James Cattell. Nah, tujuannya adalah membangun psikologi dan mempromosikan penggunaannya dalam industri. Nah, yang ketiga ada aliran Hawthorne Studies. Nah, Hawthorne Studies ini adalah penelitian yang dimulai pada akhir 1920 di perusahaan si Western Electric dan berfokus pada ketertarikan psikologi industri dan organisasi tentang bagaimana perilaku kerja manifestasikan dalam konteks organisasi. Nah, yang kemudian perang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, terjadi ledakan ekonomi setelah Perang Dunia Kedua yang mana mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi di Amerika. Nah, jadi perguruan tinggi ini juga semakin banyak menawarkan program psikologi industri dan juga organisasi dan berbagai spesialisasinya. Nah, pada tahun 1950 hingga sekitar tahun 1960 menjadi masa perkembangan psikologi industri dan juga organisasi, terutama itu dalam lingkup motivasi kerja. Nah, pada masa ini Maslow dan Carl Rogers itu sudah menemukan teori motivasi, di mana teori tersebut itu menjadi dasar dari Human Relation Movement. Lalu Flanagan juga mengajukan critical incident technique yang berguna dalam memahami pekerjaan. Nah, jadi penerapan psikologi dalam bidang penjualan juga mulai berkembang di masa-masa pasca perang ini. Nah, di mana ada penelitian mengenai perilaku konsumen. Lalu kebiasaan mengambil keputusan pembelian dikaji dan juga diteliti. Pasca Perang Dunia, John Locke itu mengemukakan teori motivasi di akhir tahun 1960, di mana teori John Locke ini dikenal sebagai goal dari setting teori. Pada masa ini banyak teori yang muncul seperti two-factor theory yang mana dikemukakan oleh Herzberg, teori kepemimpinan yang dikenal sebagai contingency models of leadership yang mana dikemukakan oleh Fred Fiedler dan juga Barrow Organization yang dikemukakan oleh Max Weber. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah masuknya psikologi industri dan organisasi ke dalam Indonesia. Nah, psikologi industri dan organisasi ini baru dikenal sebagai ilmu dan dikembangkan di Indonesia itu sekitar tahun 1950-an, di mana ketika Indonesia secara resmi diakui oleh Belanda, yaitu pada akhir tahun 1949. Nah, psikologi industri dan organisasi di Indonesia ini masih merupakan ilmu terapan dengan kegiatan utamanya pada pelaksanaan pemeriksaan psikologis atau psikotes. Nah, dengan tujuan seleksi dan juga penempatan, penyuluhan, bimbingan kejuruan, dan pengembangan karir. Nah, pada jurusan kedokteran di Universitas Indonesia itu berkembang menjadi jurusan psikologi. Nah, dan di tahun 1960 menjadi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Pada tanggal 3 Maret 1953, di mana di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Slamet Imam Santoso, itu didirikan Lembaga Pendidikan Asisten Psikologi dan Balai Psikoteknik dari Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI, yang mana dilebur ke dalamnya menjadi bagian psikologi kejuruan dan juga perusahaan.
Jadi ketika Indonesia secara resmi diakui oleh Belanda, yang mana pada akhir tahun 1949, terdapat kegiatan-kegiatan psikologis dengan menggunakan tes-tes psikologi yang mana dilakukan oleh Balai Psikoteknik dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan RI, yang mana mengadakan seleksi siswa untuk masuk sekolah, sekolah menengah kejuruan, teknik, serta pengukuran psikometris untuk keperluan penjuruan sekolah. Lalu juga ada Pusat Psikologi Angkatan di Bandung yang menyelenggarakan seleksi dan penjuruan bagi para anggotanya yang mana berdasarkan pengukuran psikometris.